Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Yanti dari Prodi PGMI. Saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan IPS dan karakteristik pendidikan IPS. Yang pertama, konsep pendidikan IPS. Hakikatnya kehidupan manusia adalah suatu dinamika yang tetap tidak pernah berhenti, melainkan selalu aktif. Dinamika manusialah yang memadukan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Dinamika manusia merupakan ungkapan jiwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan sebagai makhluk sosial. Pengertian IPS. Pengertian IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, social science maupun ilmu pendidikan. Social Science Education Council dan National Council for Social Student menyebutkan IPS sebagai Social Science Education dan Social Study. Yang pertama, ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Yang kedua, studi sosial. Studi sosial merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial dalam kerangka kerja pengkajiannya. Studi sosial menggunakan keilmuan yang termaksud ilmu sosial. Tentang studi sosial ini, Ahmad Sanusi memberi penjelasan sebagai berikut. Studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar. Selanjutnya dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan atau jenjang berikutnya kepada disiplin ilmu sosial. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan masalah-masalah tertentu berdasarkan suatu rangka referensi dan meninjaunya dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan lainnya. Yang ketiga, pengetahuan sosial. IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan antropologi. IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Student. Istilah tersebut pertama kali dipergunakan sebagai nama sebuah komite, yaitu Committee of Social Students, yang didirikan pada tahun 1913. Dengan demikian, sebenarnya IPS itu berinduk kepada ilmu-ilmu sosial, dengan pengertian bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Yang B, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial. Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat, yang di negara asalnya disebut social study. Pertama kali social study dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby atau Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad 18, yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Revolusi industri membawa perubahan, yaitu mendatangkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat negeri Inggris. Latar belakang dimasukkan bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan di Inggris dan Amerika Serikat. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termaksud dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30S dan PKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Orde Baru. Setelah keadaan tenang, pemerintah melancarkan rencana pembangunan 5 tahun. Pada masa
Pelita 1969 sampai 1974. Tim penelitian nasional di bidang pendidikan menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan. Yang C. Rasional pembelajaran IPS. Pengajaran IPS, Social Study, sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Pengenalan siswa melalui wahana luar sekolah mungkin masih bersifat umum, terpisah-pisah atau samar-samar. Oleh karena itu, agar pengenalan tersebut dapat lebih bermakna, maka bahan atau informasi yang masih umum dan samar-samar tersebut perlu disistematisasikan. Sekian, terima kasih.